Stasiun Manggarai merupakan sebuah stasiun kereta api yang terletak di Jakarta, Indonesia. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun utama yang melayani jalur kereta api di Pulau Jawa, serta stasiun kereta api Indonesia kelas besar tipe A yang terletak di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Stasiun Manggarai dicanangkan pemerintah untuk menjadi stasiun sentral pada tahun 2025. Ini berarti stasiun Manggarai akan menjadi stasiun tersibuk di Jakarta karena harus melayani perjalanan KRL, kereta api jarak jauh, serta KA Bandara. Oleh karena itu, stasiun Manggarai termasuk ke dalam salah satu objek vital nasional karena kawasannya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Yang dimaksud objek vital nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Karena termasuk ke dalam salah satu objek vital, maka stasiun Manggarai tidak luput dari beberapa ancaman yang mungkin suatu saat bisa saja terjadi, seperti terorisme yang bertujuan untuk menimbulkan kerusakan massal, menargetkan kerumunan penumpang, atau mengganggu sistem transportasi. Serangan teroris semacam ini dapat mengancam keselamatan penumpang, menyebabkan korban jiwa, dan merusak infrastruktur yang penting. Kemudian, kejahatan organisasi. Stasiun kereta api dapat menjadi tempat untuk aktivitas kejahatan organisasi seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, atau perdagangan ilegal lainnya. Akibatnya, akan berdampak luas terhadap masyarakat dan dapat melibatkan jaringan yang luas. Selanjutnya, sabotase atau serangan terencana yang bertujuan untuk merusak infrastruktur atau sistem transportasi secara keseluruhan. Ini dapat melibatkan penyerangan fisik terhadap rel kereta, persimpangan, atau perangkat lainnya yang dapat mengganggu operasional stasiun atau jalur kereta api. Ancaman yang terakhir yaitu kecelakaan dan insiden keamanan, seperti kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali, kebakaran, atau serangan kecil yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Terkait dengan ancaman kejahatan yang ada di stasiun Manggarai, itu lebih kepada kasus pencopetan dan kasus pelecehan seksual. Mengancamnya ya kenyamanan keselamatan penumpang aja, kayak misalnya ada supporter bukan menyerang stasiun, malahan mereka mencari supporter lawannya itu. Di Manggarai waktu itu pernah kejadian itu yang Persib sama Persija. Kemudian kalau di Manggarai bawah itu yang mau ke arah Tanah Abang ya, yang mau ke arah Sudirman, itu kan masih sering terjadi tawuran masyarakat. Mengancamnya bukan mengancam operasional stasiunnya, malah mengancam kenyamanan penggunanya kan. Jadi kereta tertahan karena misalnya ada tawuran, terus kenyamanan pengguna lain yang di stasiun karena salah satu supporter sepak bola yang ya datang tapi tidak merusak, tapi cuma mencari-cari supporter yang lain. Sejauh ini, tidak ada hal yang mengancam keberlangsungan operasional stasiun Manggarai. Yang terjadi justru lebih mengancam kenyamanan para pengguna kereta ketika terjadi suatu tindak kejahatan yang salah satunya seperti tawuran. Kepadatan penumpang yang sering terjadi di stasiun Manggarai juga menyebabkan mudah terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian dan pelecehan seksual. Walaupun tindak kejahatan seperti itu sering terjadi, namun hal ini tidak mempengaruhi jumlah pengguna kereta api di stasiun Manggarai. Oleh karena itu, harus ada sistem optimalisasi dan sistem infrastruktur keamanan yang baik
untuk mencegah tindakan kriminal di layanan transportasi, di mana hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 yang menjelaskan tentang standar pelayanan publik, mencangkup diantaranya penyelenggara memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari bahaya. Kalau di stasiun Manggarai itu ada 40 petugas keamanan ataupun PAM ya, PKD. Yang dimana dari 40 petugas PKD itu untuk hanya shift ya, shift karena di stasiun itu ada 3 shift Mbak, ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Per shiftnya itu ada sekitar 40 dan dimandu oleh 3 komandan regu. Terkait dengan ancamannya, biasanya memang cara penanganannya ketika adanya misalnya kasus pelecehan seksual ataupun kasus pencopetan, biasanya kalau memangnya ada korban dan ada pelaku serta ada saksi, biasanya kita bawa dulu ke ruang pengamanan untuk didata biasanya. Setelah didata, dinyatakan memang terbukti adanya tindakan kejahatan kriminal segala macam. Apalagi kalau kasusnya pelecehan seksual itu langsung diarahkan ke Polres setingkat. Baru nanti di pihak kepolisian yang akan menyelidiki kasus tersebut. Pokoknya kalau di kita biasanya memang hanya sekedar pencatatan korban juga, pencatatan pelaku, serta pendampingan terhadap korban. Yang kita menjadi evaluasi ini yang adalah ke penumpangnya atau ke pelapornya sendiri. Kadang-kadang gini Mbak, kita sudah bantukan segala macam pelaporan ke Polres. Kita selalu mendorong untuk dilanjutkan proses hukumnya sampai proses hukum berjalan. Tapi kadang-kadang di tengah jalan proses tersebut, korban sendiri yang tidak melanjutkan untuk memproses selanjutnya. Jadi efek jerah atau efek yang terjadi ke pelaku kejahatan tersebut tidak mengena gitu loh. Itu sangat disayangkan Mbak, sebagai sosialisasi juga kepada penumpang, pengguna atau korban gitu ya, untuk terus melanjutkan proses hukumnya. KAI itu juga pasti akan selalu menemani atau mensupport ya, bila misalnya kayak butuh barang bukti misalnya seperti rekaman CCTV segala macam, itu kan pasti akan kita bantu sebagai pelengkap untuk laporan. Stasiun Manggarai memiliki strategi pengamanan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi, seperti memasang CCTV di setiap sudut stasiun maupun gedung untuk mengetahui setiap situasi dan keadaan sekitar. Saat ini di stasiun juga telah dilengkapi kamera CCTV analitik yang dapat mengenali pelaku kejahatan melalui wajah yang sudah masuk di dalam database. Terdapat petugas keamanan dan petugas bawah kendali operasi. Stasiun Manggarai juga memberlakukan sistem keamanan monitoring di setiap wilayah stasiun, yang dimana bertugas untuk mengontrol keadaan stasiun. Jadi tidak hanya CCTV yang mengontrol, tapi ada juga tim keamanan atau petugas yang dilengkapi dengan atribut dan alat bantu yang selalu mengontrol setiap wilayah stasiun. Selain itu, stasiun ini juga sudah dilengkapi dengan pos keamanan stasiun, alat pemadam api ringan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi, nomor telepon darurat melalui kontak center, serta memberlakukan sistem buka tutup untuk meminimalisir penumpukan penumpang dan menambah petugas di setiap lantainya. Hingga saat ini, stasiun Manggarai masih melakukan perbaikan di beberapa sudut stasiun. Adanya perubahan yang terjadi di sekitar kawasan stasiun Manggarai tidak mengubah pengamanan yang telah diterapkan oleh pihak stasiun Manggarai. Hanya saja perlu dilakukan beberapa penyesuaian seperti terhadap luas bangunan, jumlah penumpang atau pengguna kereta, serta tren kejahatan yang terjadi. Pesan dari kami, jika Anda menjadi korban salah satu tindak kejahatan, jangan ragu untuk melaporkan dan menceritakan kejadian tersebut
karena pihak Kereta Komuter Indonesia bersama tim kepolisian setempat bekerja sama untuk menindaklanjuti masalah tindak kejahatan yang terjadi apabila adanya laporan yang diterima.